Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Kembali lagi dengan kami dari kelompok 2 kelas S1 Sains Data 0401 dalam presentasi mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Nah, di sini kami mengambil judul dan websitenya itu adalah Rumah Tahfidz Baitu Usyakil Quran. Nah, oke, pertama ada brand review. Di sini kita menggunakan Rumah Tahfidz Baitu Usyakil Quran untuk websitenya yang kami akan redesign. Rumah Tahfidz sendiri ini berlokasikan di Purwokerto. Oke. Kemudian ada website overview sendiri. Jadi website dari Rumah Nafis sendiri ini kita yang berfokus pada informasi-informasi yang dapat diakses itu tentang fasilitas, profil, cara pendaftaran, serta kontak dari tempat tersebut. Nah, ini adalah tampilan-tampilan dari website Rumah Nafis sendiri. Kemudian ada step pertama yaitu Know Your User and Clients. Di sini ada user persona, ada beberapa user yang kami sudah wawancarai dan di sini dapat disimpulkan bahwasanya ada beberapa tampilan-tampilan website yang memang tidak interaktif dan kurang modern. Kemudian ada beberapa fitur-fitur yang ditemui ternyata tidak dapat diakses oleh user dan ada beberapa juga user yang baru pertama kali mengakses dari website ini. Kemudian untuk yang step kedua, kita ada recruitment system. Di sini sistem dari CRM sendiri untuk memudahkan pembuatan, pengelolaan, dan publikasi berbagai konten seperti profile, pendaftaran, kemudian ada fasilitas dan materi pembelajaran. Kemudian ada mental model pengguna sendiri. Di sini ada di sini akan saya coba bacakan satu saja. Aktivitas pengguna yaitu mengakses halaman home yang bertujuan untuk mendapatkan informasi umum, sambutan, kemudian materi pembelajaran. Kemudian pain point yaitu konten tidak dapat tampil optimal dan video lambat diputar jika koneksi lemah. Oke, berikutnya kita lanjut ke step 3, yaitu ada konsep model, yaitu halaman home sendiri terdiri dari navigasi utama, ada slider informasi. Kemudian ada konsep model yang kedua, yaitu ada halaman fasilitas, yaitu dropdown fasilitas, dari gambar, penjelasan fasilitas. Kemudian ada halaman pendaftaran yang berisikan tentang alat pendaftaran dan form pendaftaran. Kemudian ada halaman kontak yang berisikan form isi kontak. Kemudian ada style guide yang pertama ada tipografi, kita menggunakan font utama, yaitu font serat. Kemudian ada font sekunder berupa kopis dan ukuran font, judul utama 40 sampai 48 px sendiri, subjudul 36 sampai 40 dan teks isi 20 sampai 24. Kemudian untuk icon sendiri kita menggunakan icon sederhana yang mempresentasikan fitur. Kemudian ada ilustrasi menggunakan foto asli yang diambil langsung dari kamera dan ada warna, kita menggunakan warna utama berupa putih, sekunder teal blue dan warna teks hitam dan ada bagian hijau juga. Kemudian kita lanjut ke step 4, di sini ada struktur menu, homepage sendiri terdiri dari image slider, quotes pengasuh, lokasi, footer, kemudian fasilitas ada dalam menu, gambar dan deskripsi fasilitas, profil, masuk sejarah, visi misi, biografi pengasuh, kemudian ada pendaftaran yaitu orang pendaftar, dan form pendaftaran dan kontak yaitu from contact us. Kemudian ada step 5 sendiri ada komponen view berupa header yang berisikan logo, naftar, dan search bar. Ada konten area yang itu tempat konten, kemudian ada footer yang berisikan tombol aksi dan menuju ke media sosial. Kemudian ada karakteristik window untuk ukurannya sendiri yaitu 100% full di sini. Kemudian ada statusnya aktif, visibilitasnya scrollable window dan full page navigation. Kemudian ada tampilannya taut window dan highlightnya image dan konten highlight. Kemudian type window yang dipertimbangkan itu main window yaitu area utama ya tempat konten website untuk ditampilkan full window. Ada bagian tambahan untuk membantu pengguna melakukan fungsi tertentu seperti search bar. Kemudian ada dialog window, ada drop down menu untuk menampilkan fitur-fitur yang lain. Kemudian dalam image preview window yaitu menampilkan gambar atau video secara fokus. Dan ada round corners yang memberikan kesan modern, ramah, dan tidak kaku. Ada subtle drop shadow. Ada drop shadow sendiri untuk tambahan bayangan, untuk clean dan modern typography untuk menambahkan kesan modern, warna primer dan lembut serta religius, serta soft gradient background memberikan kesan spiritual. Kemudian kita lanjut ke step 6 yaitu ada input device-nya, kita menggunakan mouse, keyboard, dan touchscreen. Untuk output-nya sendiri ada monitor dan layar saudara. Kemudian lanjut ke step 7, di sini ada homepage, isinya bisa dilihat di layar. Ada fasilitas page yang berisikan double dan gambar deskripsi fasilitas, ada profile page, kemudian ada pendaftaran. Oke, kita lanjut ke step 8 yaitu readability atau perbacaan. Asal sebenarnya tidak ada indikasi yang muncul pada sistem untuk memproses permintaan atau inputan. Solusinya yaitu terdapat pop-up pesan konfirmasi muncul setelah melakukan konfirmasi. Kemudian ada config system yang sama seperti readability untuk masalahnya. Kemudian ada UI control, itu masalah desain sebelumnya. Navigasinya kurang efektif, detailnya tidak lengkap, dan tidak dapat diakses oleh user. Ada beberapa UI-nya yang tidak dapat diakses, kemudian solusi perbaikannya itu menurut navigasinya lebih efektif, kemudian seluruh navigasinya dapat diakses dan tampilannya lebih menarik. Kemudian ada masalah user task attachment, masalah sebelumnya itu seluruh informasi berada pada satu halaman sehingga hanya dengan mengulik layar ke bawah sudah cukup bagi user untuk melakukan tugasnya. Kemudian solusi perbaikannya misalkan beberapa submenu tertentu ke dalam halaman tersendiri agar lebih terstruktur. Kemudian ada eksplorasi teks, masalah sebelumnya itu terdapat banyak pengolahan kalimat, kemudian solusi perbaikannya itu memperbaiki penggunaan kalimat supaya lebih efektif dan dapat mudah dipahami oleh user. Berikutnya ke step 9 yaitu ada error correction untuk memudahkan perbaikan kesalahan input pada pencarian. Websitenya dapat menampilkan pesan yang kesalahan secara spesifik. Kemudian ada pencegahan dan deteksi kesalahan. Fitur ini difokuskan pada area seperti formulir kontak, fitur pencarian, dan maksud interaktif. Kemudian fitur ini juga dapat memberikan pesan apabila ada kesalahan teknis. Kemudian ada assistant and guidance. Kita memberikan fitur frequently asked question pada laman kontak guna menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh user. Kemudian ada step 10, kita ada pertimbangan budaya desain UI sendiri, ada dimensi Hofstede yang dapat dibaca di layar ini. Ada power distance, individualism versus collectivism, ada uncertainty avoidance, kemudian ada masculinity versus femininity. Kemudian ada asosiasi warna, kita menggunakan warna biru sebagai warna utama, putih sebagai latar belakang, abu-abu sebagai elemen sekunder, dan kesan visual keseluruhan sendiri kita menambahkan keseimbangan antara keterangan dan dinamisme. Kemudian hal ini juga cocok untuk platform edukasi profesional
Kemudian ada step 11, yaitu aktivitas dalam desain sendiri, kita ada jenis buta yang dipertimbangkan, yaitu protonopia, dioranopia, dan tritanopia, dan kita juga mempertimbangkan tentang penglihatan terendah. Berikutnya ini dampaknya bisa dibaca, dan solusinya sendiri kita untuk buta warna itu menggunakan warna yang kontrasnya tinggi, menggunakan simbol dan teks pada elemen warna, dan hindari kombinasi warna yang bermasalah. Untuk lalu visinya sendiri kita menggunakan font yang jelas, kemudian ada struktur layar yang sederhana, dan hindari teks yang terlalu padat. Kemudian untuk yang step 12 create meaningful, untuk ikonnya sendiri kita menggunakan ikon yang familiar seperti YouTube, channel Facebook, clear-nya kita menggunakan icon search yang langsung mempresentasikan fungsinya. Pada Legible sendiri, ikonnya ditempelkan dalam ukuran yang besar, ada simple, konsisten, direct, context aware. Berikutnya ini adalah contoh penerapannya. Berikutnya ada jenis grafiknya sendiri, kita ada representational, yaitu menampilkan foto atau fasilitas seperti kita menggunakan representasi ya fasilitas, kemudian ada dekoratif ringan, yaitu kita menggunakan ilustrasi yang sederhana. Untuk implementasinya sudah ada di foto fasilitas, layout, dan multimedia interaktif. Kemudian ada warna desain antarmuka, kita juga ramah dan mempertimbangkan inklusivitas keterbacaan dan makna budaya, yaitu untuk buta warna seperti apa warna bukan indikator saja, juga kontras warna juga gunakan warna kontras tinggi, dan terlalu banyak warna, skema warna terbatas dan konsisten, kemudian makna budaya, hindari warna dan konotasi ekstrem, kemudian kita memilih warna netral yang profesional secara aman secara budaya. Kemudian untuk yang step 13 sendiri kita ada Gestalt Principle, yaitu kedekatan elemennya terkait satu sama lain, dan kesamaannya kolom inputnya di seluruh website konsisten dari segi bentuk, warna, dan ukuran. Kemudian ada kontinuitas, visualnya tersusun logis, closure, kemudian website-nya yang cukup membantu pengguna. Oke, Bu. Berikutnya ke step 13 yaitu pemetaan hubungan antar tugas dan mockup yang dapat dilihat dari tabel ini. Oke, baik. Terus saja mungkin. Terima kasih saudari sekalian. Yang pertama ini di halaman beranda. Di halaman beranda ini ada slider image yang bisa daftar sekarang yang akan menuju ke halaman pendaftaran. Lalu ada di halaman beranda ini ada slider image, ada foto pengasuh, dan juga ada lokasi dan footernya. Bentar. Lalu di halaman fasilitas ini ada drop down menu yang berisi menu-menu di rumah Tafid ini. Dan ini bisa diklik agar fasilitasnya lebih detail, slide, dan macam fasilitasnya. Lalu di halaman profil ada sejarah rumah Tafid sendiri. Lalu visi misi, ada visi misi rumah Tafid. Lalu biografi pengasuh, di biografi pengasuh ini ada biografi dari Dr. Kusno MPD dan Umi, yaitu istrinya dari Dr. Kusno ini. Lalu di halaman pendaftaran, sendiri ada alur pendaftaran, mengisi form nama lengkap, email, dan data diri lainnya, lalu next. Lalu di sini mengisi form data orang tua atau wali, lalu kirim, lalu konfirmasi ke WhatsApp melalui ke beranda. Lalu di halaman kontak sendiri ya seperti ini untuk mengisi form-form kontak untuk dikeluarkan ke rumah Tafid, lalu kirim, otomatis akan kembali ke beranda dalam 5 detik. Pengujian atau testingnya di sini masuk pada step 14. Next. Nah, jadi di sini ada tujuan dan fokus utamanya, di mana tujuannya itu adalah untuk mengevaluasi kemudahan penggunaan, kemudian fokus utamanya adalah untuk mengidentifikasi potensi masalahnya, dan fokus lainnya adalah untuk memastikan bahwa desain ini benar-benar memenuhi kebutuhan target penggunanya. Untuk jumlah partisipannya itu ada 3 hingga 5 orang, kemudian langkah-langkahnya itu ada diawali dengan perencanaan pengujiannya, kemudian penentuan target, persiapan, pelaksanaan, pengumpulan data, terus lalu kemudian ada analisis hasilnya, dan pelaporan serta tindak lanjut untuk perbaikan desain selanjutnya. Next. Nah, di sini ada tas atau sinarionya memposisikan sebagai orang tua dari yang ingin mendaftar di rumah Tafidz. Nah, mereka itu ingin mengetahui apa saja visi dan misi dari lembaga tersebut. Coba temukan informasi yang ada pada website tersebut. Tujuannya di sini adalah untuk menguji kemudahan navigasi untuk menemukan informasi dasar dan yang penting mengenai profil lembaganya. Lalu kemudian yang kedua itu adalah untuk mencari halaman yang menampilkan fasilitas lembaga. Di sini tujuannya adalah untuk mengevaluasi kemudahan pengguna dalam menemukan informasi pendukung yang bersifat visual. Lalu kemudian di sini ada bagian hipotesisnya. Yang pertama itu adalah menanyakan apakah alur pendaftarannya terstruktur, mudah dipahami, dan mudah diikuti. Nah, sebagian besar hipotesisnya adalah sebagian besar partisipannya itu menyatakan bahwa indikator progresnya sangat membantu. Kemudian kesimpulannya adalah hipotesisnya terbukti, alur terstruktur juga efektif. Kemudian yang kedua, apakah proses konfirmasinya jelas langkah-langkahnya? Kesimpulannya adalah alur utamanya efektif, namun perlu klarifikasinya lebih lanjut dalam konfirmasi. Kemudian yang ketiga, apakah pengguna dapat dengan cepat menemukan informasi visi dan misi dan fasilitasnya? Hipotesis kami adalah semua partisipannya berhasil menemukan informasi tersebut melalui menu navigasi. Kemudian kesimpulannya adalah hipotesisnya terbukti, navigasi utama jelas dan efektif. Tentang rata-rata waktu penyelesaiannya, nah untuk menemukan visi dan misi, rata-rata partisipan yang melakukan testingnya
membutuhkan waktu 17,7 detik. Untuk menemukan fasilitas membutuhkan waktu rata-rata 13,7 detik. Dalam menyelesaikan pendaftaran membutuhkan waktu sekitar 195 detik, dan menemukan halaman kontaknya membutuhkan waktu sekitar 22,3 detik. Next. Lalu tingkat keberhasilan penyelesaiannya, seluruh partisipannya berhasil menyelesaikan tugasnya. Jadi 100% berhasil. Next. Oke, baik. Sekarang ini masuk pada rata-rata tingkat kepuasannya dengan skalanya 1 hingga 5. Nah, di sini dalam menemukan informasi profil, kemudian mereka itu memiliki rata-rata 4,7. Kemudian proses pendaftarannya juga memiliki yang skala yang cukup tinggi, yaitu 4,3. Kemudian dalam menghubungi memiliki rata-ratanya 4,7, dan keseluruhan pengalamannya mereka memiliki rata-rata yang cukup bagus, yaitu 4,5. Next. Dokumentasi dari partisipan tadi, di mana target kami adalah 3 hingga 5 orang. Jadi adalah presentasi dari kami. Semoga materi yang disampaikan dapat memberikan insight baru bagi kita semua.